pengetahuan kuantitatif soal asli nih, SNPT 2025. Nanti kita mainkan bersama seperti apa. Dan ternyata itu nggak begitu menyusahkan, jadi nggak perlu khawatir. Kita mainkan bersama dengan kawan tutor. Nah, kawan tutor, ini soal pertama. Ini terkait dengan fungsi. Artinya sederhananya itu teman-teman ngikutin aja apa yang diminta gitu. Dari sini kan ada suatu bentuk tanda tuh, kurung kotak sama kurung tutup gitu kan. Ngikutin. Jadi siapanya X ikut kemana gitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari pertanyaannya itu ada double tuh, ganda. Dia ganda, di dalam ada tuh, ada dua, nilai dua yang kurung kotak sama kurung miring lah gitu. Nah, artinya kita harus mencari dulu nih nilai dua itu menghasilkan berapa dari fungsi yang diberikan. Jadi, dua itu siapa? Nah, dua itu ternyata bilangan genap. Bilangan genap positif, berarti tak negatif. Berarti ikut yang ini, genap tak negatif. Artinya, pertama teman-teman mencarinya dengan fungsi yang kedua kan gitu. Nilai dua dengan fungsi yang kedua. Berarti dari situ teman-teman mainkan, kita adalah 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 2. X-nya ganti 2, hanya mengganti aja. Oke, maka kita akan mendapatkan di sana, itu adalah 4 tambah 2, 6, 6 bagi 2, ketemunya adalah 3. Dapat nilai 3, artinya di sini teman-teman sudah bisa menggantinya dengan 3. Sehingga untuk melanjutkan proses selanjutnya menjadi seperti itu, artinya teman-teman diminta adalah nilai dari negatif 2. Nah, negatif 2 berarti ikut yang mana? Ikut yang genap negatif, berarti ikut yang bawah, 2x kuadrat plus 1. Tinggal kita ngikutin, berarti 2 kali x kuadratnya diganti dengan yang diminta, negatif 2. Kuadratkan, ditambah 1. Oke, negatif kuadrat, negatif 2 dikuadratkan, positif jadinya. 4 kali 2, 8 tambah 1, ketemunya adalah 9. Gitu teman-teman, dapat di pilihan jawaban E. Simpel kan? Sederhana. Nomor 1 terselesaikan. Lanjut kita ke soal nomor yang kedua. Kita ke soal nomor 2. Di situ terkait dengan trigonometri. Cukup menarik soal trigonometri di SNPT itu sederhana aja. Jadi masih di konsep dasar ya. Kita terjemahkan baik-baik dan yang penting nggak perlu khawatir lah. Gitu. Intinya seperti itu. Kita lihat di situ ada nilai A, yaitu suatu sudut dengan batas 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti teman-teman di sini langsung menyimpulkan bahwa oh sudut A adalah di kuadran 1. Kuadran 1 berarti semuanya positif. Ya kan, nilainya sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen, positif semua. Berarti nilainya tidak ada kendala untuk menentukan negatifnya mana atau positifnya mana, tidak ada seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman nanti masuk di kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4, nanti teman-teman ngikutin polanya ya. Nah, atau mungkin kita bahaskan juga sekalian di situ kuadran artinya berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, ini kuadran 4 di sini. Gitu. Nah, di kuadran 1 tadi yang sudutnya antara 0 sampai 90 derajat berarti dia adalah positif semua, artinya all, tulis all, positif semua, gitu kan. Nah, terus nanti yang di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 seperti apa? Nah, nanti teman-teman di sini adalah sin yang positifnya, kuadran 2-nya adalah sin dan kebalikannya sin, yaitu kosekan, kosekan. Nah, itu. Terus yang di kuadran 3 itu nanti adalah tangen, berarti dengan temennya tangen, kebalikannya tangen, berarti dia adalah dengan tangen. Terus yang kuadran 4 itu yang positif itulah cos dengan sekan kebalikannya. Ini yang positifnya. Oke, mungkin teman-teman punya cara sendiri untuk ngapalin menghafalkan positif negatifnya apa gitu. Nah, saya dulu ngapalinnya baliknya gini. Ini cos, ini tan, ini sin, all. Bacanya dari sini kebalik dari cos, kostansial. Kostansial, nah, balik kostansial, oh gitu, kostansial, tinggal yang teman-temannya yang mana gitu ya. Itu untuk menentukan sudut-sudut yang positif dan negatifnya. Artinya misalkan di kuadran 4 gitu ya, berarti cos sama sekannya yang positif, artinya sinnya nanti mencari nilai sin berarti negatif, mencari tangen berarti negatif juga gitu ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita ke soal lagi. Kebetulan ini kuadran 1, jadi tidak ada masalah perhitungan negatif positifnya. Diperoleh atau ada informasi bahwa cos A itu 3/4. Kembali lagi teman-teman, bahwa mencari sudut cos, sin, tangen itu bisa diumpamakan dengan suatu segitiga siku-siku. Suatu segitiga siku-siku. Dan saya yakin teman-teman hafal juga untuk menentukan siapa cos, siapa sin, siapa tangen, ya kan? Cos itu adalah samping per miring. Samping per miring, sa per miring. Oke, miringnya. Samping per miring. Berarti dari sini kita bisa tentukan bahwa sampingnya itu 3, miringnya adalah 4, panjangnya gitu.
Lalu setelah itu apain? Teman-teman lihat, segitiganya kan segitiga siku-siku, artinya ada suatu teorema Pythagoras yang bisa diterapkan di sana ya. Sehingga sisi depannya, nah ini, depan tuh depannya sudut ya, nah, lurus tuh depannya sudut, set, nah ini, set, nah depannya sudut. Berarti depannya sudut itu dengan pakai teorema Pythagoras. Artinya di situ depannya berapa? 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, karena sisi tegak ya, di akar, gitu kan. 4 kuadrat 16, kurangi 9 di akar dalam akar, berarti dia adalah ketemunya akar 7. Oke, berarti depannya itu nilainya atau panjangnya adalah akar 7. Gitu. Sip, dapat akar 7 seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita menentukan kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Mungkin teman-teman bisa pakai strategi, ngitung dulu yang 4, baru nanti ke atas. 4, 2, 1 bisa. Atau mungkin dari 1, nggak masalah, sama aja. Gitu ya. Misal nih, saya ngitung dari 4 dulu. Misalkan dari 4 nih. Tangen A, akar 7 per 3. Bener nggak? Oke. Tangen itu apa? Tangen adalah depan per samping, desa. Oke, depan per samping. Depannya itu akar 7. Sampingnya 3. Berarti cocok. Ini depan ya. Ini depan, ini akar 3. 3. Sampingnya. Berarti cocok. Oke, artinya pernyataan 4 itu adalah pernyataan yang benar. Sehingga ketika kita sudah menentukan bahwa pernyataan 4 benar, maka pilihan jawaban A, pilihan jawaban B itu bisa kita eliminasi, kayak gitu. Oke, eliminasi aja, sudah jelas salah tuh, jelas bukan pilihan jawaban yang benar kan gitu. Oke, lanjut dari situ teman-teman bisa lompat ke manapun. Misalkan kita ke 2 atau ke 1, boleh lah. Ke 1 misalkan ya, ke 1. Nilai sin-nya adalah, sin A-nya adalah 4 per akar 7. Sin itu apa? Sin adalah depan per samping. Oke, sorry. Depan per samping. Depan per miring. Nah, depan per miring. Ya. Kalau depan per samping tangan ya, depan per miring. Oke, depannya itu adalah akar 7, miringnya adalah 4. Kita lihat dari sini kita punya, akar 7 per 4. Sementara pernyataannya adalah 4 per akar 7. Artinya apa? Artinya pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah. Kalau pernyataan 1 salah, otomatis pilihan semua benar itu bukan opsi yang bisa kita pilih. Jelas salah dia. Oke. Tinggal kita menentukan apakah 4 saja atau 4 sama 2. Gitu. Kita cek yang 2. 2 di situ diberikan adalah tangen 90 derajat min A. Ingat teman-teman, suatu persamaan trigonometri, tangen 90 derajat min A itu nilainya sama dengan kotangen A. Kotangen sudutnya yang mengurangi. Itu. Sama dengan itu. Gitu. Artinya apa? Kotangen itu namanya adalah sepertangen gitu kan, sepertangen. Nah, oke, sepertangennya A gitu kan. Tinggal dibalik. Tangennya kita sudah punya tadi, akar 7 per 3. Berarti kotangennya itu adalah 3 per akar 7. Kita cek 3 per akar 7. Cocok. Ternyata pilihan atau pernyataan 2 adalah benar. Sehingga bisa kita tentukan bahwa soal ini ada di pilihan jawaban C. Gitu kawan-kawan. Selesai trigonometri. Aman toh? Aman. Siap. Untuk nomor 3. Persamaan main aljabar, di situ ada 4 dibagi setengah sama dengan akar T. Aljabar dasar ya teman-teman ya. Wah, tidak masalah buat teman-teman. Nah, oke. Pembagian pecahan berarti jadi apa? Dikali wale, ya kan? Kemudian jadi kali wale sama dengan akar T. Pertanyaannya T ya. Berarti kita punya di situ 8 sama dengan akar T. Nah, ada akar, berarti untuk ngilangin akar, maka teman-teman dikuadratkan. Siapa dikuadratkan? Kanan kiri kuadratin semua. Berarti di sini dapat 64, yang di sini dapatnya T. Oke, ketemu jawabannya berarti berapa nilai T? 64. Selesai. Soal tentang isian. Karena di SNBT, PK, PM ada bentuk soal titik-titik. Ya, bentuk isi. Gitu, oke ya teman-teman. Oke, sip. Soal nomor 4. Kita main ke soal nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx, yaitu x kuadrat min 3x plus 7, itu berpotongan di 2 titik berbeda. Ada titik K dan titik L. Oke. Garis M melalui kedua titik itu. Berapa gradiennya? Ini pertama berarti kita harus tahu di mana titik potongnya, hubungkan, terus ketemu garisnya, kita cari gradiennya. Gitu kan? Langkahnya gitu. Titik potongnya dulu ya, dari F dan G. Karena kita mencari titik potong, berarti bisa kita asumsikan ini adalah sama. Disamakan dulu. Berarti dari situ kita punya 2x kuadrat min x min 1 itu nilainya sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Boleh gitu.
Atau mungkin teman-teman ada yang langsung dikurangi juga boleh, 2x kuadrat min x min 1, langsung ini kita kurangkan dengan, sebentar, plus 7, kita kurangkan langsung boleh, untuk mencari titik potongnya. Kita dapat 2x kuadrat min x, dapatnya x kuadrat. Min x dikurangi min 3x, berarti jadi plus ya, min gede plus, berarti dapat plus 2x. Oke. Lanjut, min 1 dikurangi plus 7, berarti dapatnya adalah negatif 8. Ini nilainya disamakan dengan 0, oke? Nah, bedanya itu, ini kita munculkan nanti sama dengan 0, ini biar nanti ketemu persamaan kuadrat. Dari situ kita bisa memfaktorkannya, ya toh? Ada x, kalikan x, kita cari faktorisasi dari 8, yang ketika ditambahkan nilainya adalah plus 2. Berarti dari sini teman-teman dapat nilainya perkalian 8 yang nilainya bisa menyambung ke nilai 2 itu berarti 4 dan 2 ya kan. Yang satu adalah plus 4, yang satu min 2. Kenapa? Karena ini ditambah ketemunya adalah plus 2 sesuai dengan nilai ini. Nah, plus 2 yang di tengah itu. Nah, kita tuliskan berarti di sini ada plus 4, ini min 2. Sehingga dari sini teman-teman dapat nilainya adalah x min 4 atau x sama dengan 2. Gitu. Gitu kawan tutor, dapat absisnya dulu. Berarti dari sini kita sudah punya bahwa, oh oke, ini adalah negatif 4, ini adalah C-nya itu adalah 2 positif. Tinggal kita mencari B sama D-nya. Dari mana? Ambil salah satu. Misal nih, ini cara pertama tadi ya, jadi aja. Nah, misalkan kita ambil yang x kuadrat min 3x plus 7. Ketika x-nya sama dengan negatif 4, berarti dari sini kita punya negatif 4 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 4, ditambah 7. Dapat berapa ini teman-teman? Ya, sebenarnya hitung ya. Oke, 64. Ini berarti jadi plus, ini jadi plus. Oke, aman seperti itu. Berarti dapatnya adalah 76 tambah 7. Ya kan? Itu berapa? Ya benar. 76 tambah 7 ya. 76. Oh, kok 64 ini? Wah, ini 4 kuadrat itu adalah 16, banyak betul. Nah, gitu kan, 16 plus 12 plus 7 berarti adalah 28 tambah 7 itu adalah 35. Oke, berarti artinya di sini titik K itu adalah negatif 4,35. Kita simpan dulu K-nya, bisa juga bolak-balik ya, ngikutin aja. Oke, sekarang ketika X-nya sama dengan 2 tadi, ketika X-nya sama dengan 2, menggunakan ini tetap, berarti kita punya set, artinya adalah 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 7. Kita punya dapat 4 dikurangi 6 ditambah 7. Dapatnya berapa itu? Negatif 2 tambah 7. Dapatnya adalah 5. Oke, berarti di situ ada titik potong untuk L-nya adalah 2,5. Ini titik L-nya adalah 2,5. Sekarang sudah ada 2 titik teman-teman. Ini tak kasih warna hijau nih. Titik 4, negatif 4,35 dan 2,5. Tahapannya mencari gradiennya. Gradien dari 2 buah titik yang diketahui M. Ingat rumusnya teman-teman. Adalah siapa? Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Tinggal masukkan. Siapapun boleh bolak-balik. Misalkan kita ambil Y2-nya 5. Berarti Y1-nya itu adalah 35. Oke. Tak kurangkan. Kita bagi. Langsung X2-nya berarti 2. Dikurangi dengan X1. X1-nya berarti min 4. Artinya jadi plus 4. Gitu ya. Tinggal dapetin ini berarti negatif 30. Yang bawah dapatnya 6. Negatif 30 bagi 6 berapa? Negatif 5. Berarti gradiennya adalah negatif 5. Teman-teman. Oke. Negatif 5. Seperti itu. Dapat satu lagi. Sip. Lanjut. Kita ke soal nomor 5. Masih berkaitan dengan yang tadi. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Boleh bolak-balik. Artinya titik potongnya itu tadi adalah 4,35 dan 2,5. Titik potongnya itu ya. Nah, kita lihat nih. Garis M melalui 2 titik tersebut. Jika B lebih besar daripada D. Kita cek nih. B harus lebih besar daripada D. Ini tadi B, ini A, ini D, ini C gitu ya. Sesuai dengan titiknya tadi, si K dan L. Berarti udah cocok ketika kita menggantikannya. Kalau misalnya teman-teman cocok, berarti tinggal ditukar aja. Oh, berarti titiknya si L itu negatif 4,35, titiknya K berarti yang 2,5. Tinggal diputar aja, ngikutin dari syaratnya ini. B lebih besar daripada D. Ketika itu berarti ada titik yang bisa kita tentukan untuk menjawab pertanyaannya. Nilai A sama dengan berapa? Gitu. Nilai A-nya berarti kalau gitu kita punya di situ, oh, berarti ambil yang ini. Berarti titik A-nya itu adalah negatif 4. Gitu, teman-teman. Terima kasih semuanya. 5 nomor dulu kita bahaskan. Terima kasih kawan. Stop